Ilmu kuno dari Nusantara ini bisa jadi kunci supaya Indonesia dan negara-negara timur lainnya bisa menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Ilmu apakah itu? Namanya adalah ilmu Tantra. Ini adalah ilmu spiritual kuno yang populer pada zaman kerajaan Hindu-Buddha masih berada di Nusantara dulu. Dulu agama resmi kerajaan-kerajaan di Nusantara sebenarnya adalah sinkretisme dari agama Hindu dan agama Buddha dari India yang digabungkan dengan filosofi atau spiritual Jawa. Agama ini dulunya disebut sebagai agama Siwa Buddha, gabungan dari agama Hindu aliran Siwaisme dan agama Buddha aliran Mahayana atau Tantrayana. Kini ilmu-ilmu spiritual yang terkandung dalam agama kuno ini masih dilestarikan di beberapa daerah tertentu di Indonesia, seperti di Jawa dan di Bali, dan dikenal sebagai ilmu Tantra saja. Tantra sendiri memiliki dua tipe, yakni Tantra kiri dan Tantra kanan. Kedua jenis Tantra ini banyak dijelaskan oleh I Ketut Sandika dalam bukunya yang berjudul Tantra Ilmu Kuno Nusantara berikut ini. Mungkin kalian pernah mendengar teori konspirasi sejumlah artis-artis Hollywood seperti Beyonce, Lady Gaga, atau Madonna yang diisukan tergabung dalam kelompok Illuminati. Dalam tradisi spiritual kuno, Illuminati sebenarnya adalah kelompok spiritual yang banyak menggunakan teknik-teknik spiritual kuno untuk memperoleh kedikdayaan. Dalam hal ini, kedikdayaan yang dimaksud ini identik dengan popularitas dan kekayaan. Biasanya, artis-artis Hollywood yang diisukan tergabung dalam Illuminati ini kerap menampilkan visual-visual seram atau erotis dalam karya-karya seni mereka, yang kemudian diikuti dengan simbol Illuminati itu sendiri. Contohnya seperti Lady Gaga yang beberapa kali menampilkan visual-visual seram dan erotis, seperti dalam video klipnya yang berjudul Bad Romance atau Alejandro. Adegan erotis dan seram lain juga kerap ditampilkan Beyonce dan Madonna dalam karya-karya seni mereka. Seperti contohnya dalam video klip Haunted-nya Beyonce atau beberapa performance panggung dari Madonna. Saking seramnya, sampai-sampai artis Hollywood ini dianggap mengikuti aliran satanik dan dianggap menyembah iblis untuk mendapatkan popularitas dan kekayaan. Namun, setelah saya membaca lebih lengkap tentang Tantra, bisa jadi apa yang dilakukan para artis Hollywood ini bukanlah ritual pemujaan setan atau iblis secara serampangan, seperti yang banyak dituduhkan oleh orang-orang. Tapi bisa jadi mereka ini sedang mengamalkan praktek Tantra kiri, mengingat mereka kerap dikaitkan sebagai anggota Illuminati, dan Illuminati sendiri adalah salah satu organisasi kebatinan yang masih menggunakan ilmu-ilmu spiritual kuno untuk meningkatkan kedikdayaan dan kemampuan diri. Dalam buku Tantra sendiri, apa yang dilakukan oleh para artis Hollywood ini sebenarnya juga pernah dilakukan oleh pujangga-pujangga kuno Nusantara di zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu. Hanya saja medianya berbeda karena di zaman dulu belum ada teknologi audiovisual seperti di zaman sekarang. Dulu gambaran erotis dan sensual ini banyak dituangkan dalam lontar-lontar kuno yang berbau Tantra kiri. Karena itu jangan heran jika kalian suatu ketika menemukan lontar kuno yang isinya sangat erotis atau seram. Bisa jadi itu adalah bentuk praktek Tantra kiri yang dilakukan oleh pujangga zaman dulu, yang biasanya juga mengamalkan Tantra sebagai laku spiritual. Tantra kiri ini memang bekerja dengan energi bawah atau energi negatif kita sebutnya, dengan tujuan agar energi bawah ini bisa dinaikkan untuk kemudian dinetralkan agar kelak tinggal energi positif saja. Cara menaikkan energi bawah ini adalah dengan memuaskan nafsu manusia sampai jenuh. Misalnya, manusia memiliki nafsu terhadap sensualitas, alkohol, judi, atau popularitas, maka itu dipuaskan hingga mencapai titik jenuh. Nanti ketika sudah jenuh, maka manusia biasanya akan jadi netral, tidak mau jahat atau nakal lagi, dan tinggal menjalani kehidupan sebagai orang yang baik. Itulah kenapa dalam Tantra kiri ritualnya juga seram-seram, seperti menari mistik, meditasi di kuburan, mabuk sepuasnya, bersenggama sepuasnya, atau minum darah sepuasnya. Tujuannya agar manusia itu jenuh dengan nafsunya, dan kalau sudah jenuh, manusia sudah tidak dikuasai oleh nafsu lagi. Kalau Tantra kanan ini adalah kebalikannya. Tantra kanan ini lebih mengutamakan praktek-praktek yang berkaitan dengan energi-energi positif, yang sifatnya lebih ke menenangkan pikiran dan jiwa, serta lebih ke perenungan diri.
Tantra kanan ini identik dengan praktek meditasi, yoga, puasa, bahkan kalau dalam agama, ritual-ritual ibadah yang fungsinya untuk mendekatkan diri ke Tuhan, itu digolongkan ke dalam tantra kanan. Dalam tantra kanan, manusia tidak memuaskan nafsu sampai jenuh seperti di tantra kiri, melainkan nafsu ini disadari kemudian diurai agar bisa netral dan menjadi bahan bakar untuk kegiatan yang lebih positif. Intinya, kalau tantra kanan ini cenderung menjauhi nafsu sehingga terhindar dari perbuatan maksiat, kalau tantra kiri itu justru memuaskan nafsu sampai jenuh dengan praktek-praktek tertentu sehingga nampak maksiat melulu. Mengapa tantra kiri dan tantra kanan ini ada? Bukankah semua agama di dunia ini mengajarkan manusia agar menjauhi perbuatan maksiat dan hanya berbuat kebaikan saja? Inilah bedanya spiritual dengan agama. Spiritual melihat manusia dalam kehidupan secara utuh. Manusia terlahir dengan nafsu dan ego. Inilah yang mendorong manusia berbuat kejahatan atau maksiat. Dalam tantra, nafsu dan ego manusia bukannya dihindari seperti dalam agama, tapi diruat. Ternyata nafsu manusia itu kalau dia dipuaskan sampai jenuh, manusia bisa bosan dan jadi tidak bernafsu lagi. Inilah yang menjadi dasar tantra. Ketika manusia tidak lagi dikendalikan oleh nafsunya, ia akan jadi manusia yang lebih bermoral, lebih terdidik, dan lebih bijaksana. Jadinya manusia tersebut akan lebih berpengetahuan, lebih kreatif, dan lebih produktif. Nah, coba bayangkan jika suatu bangsa penduduknya itu banyak yang sudah terbebas dari kendali hawa nafsu, apa yang bakalan terjadi? Ini sejalan dengan pemikiran Profesor Sigmund Freud di awal abad 20. Menurutnya, seperti yang tertera dalam buku Yahudi, Tuhan dan Sejarah ini, peradaban dapat diperoleh hanya dengan melepaskan hawa nafsu yang mengintai alam bawah sadar manusia. Hawa nafsu ini bisa berupa kepuasan seksual, pembunuhan, hubungan seksual sedara, sadisme, atau kekerasan yang tidak terkendali. Ketika manusia sudah mampu menguasai impuls yang timbul akibat dorongan dari hawa nafsu ini, manusia bisa merubah energinya menjadi kreativitas. Ketika suatu bangsa memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, maka berkembanglah peradaban yang ada di situ. Itulah kenapa dulu ketika Nusantara masih berjaya dengan kerajaan Hindu-Budanya, banyak petinggi kerajaan seperti raja dan ratunya mengamalkan tantra untuk mentransformasikan hawa nafsu mereka menjadi energi yang lebih positif dan lebih produktif. Kini pemahaman spiritual ini mulai bangkit kembali, diiringi dengan mulai dibukanya kembali ilmu-ilmu spiritual kuno Nusantara yang dulu sempat ditinggalkan oleh masyarakat. Dan kini peradaban mulai bergeser ke arah timur. Dan dalam buku Yahudi, Tuhan dan Sejarah ini sudah diprediksikan oleh beberapa filsuf bahwa puncak peradaban barat sudah mulai usai. Kini mereka sedang menuju ke titik akhirnya dan akan segera digantikan dengan peradaban yang baru. Siapakah peradaban baru yang akan menjadi pengganti barat? Menurut buku Yahudi, Tuhan dan Sejarah ini sih, Cina dan Rusia digadang-gadang akan menjadi bangsa baru dari timur yang menjadi pusat peradaban dunia selanjutnya. Tapi jika melihat masifnya kebangkitan spiritual yang terjadi di Indonesia saat ini, ditambah dengan semakin majunya perekonomian Indonesia sekarang, bahkan kini Indonesia sudah masuk ke dalam 7 besar perekonomian terbesar di dunia dan ditargetkan menjadi 5 besar perekonomian terbesar di 2045 nanti, Indonesia bisa saja menyalip menjadi kandidat negara timur lainnya sebagai pusat peradaban yang baru. Naiknya negeri-negeri di timur menggantikan dominasi negara-negara barat dalam peradaban dunia ini juga sudah pernah diprediksikan oleh Edgar Cayce, dan prediksinya ini juga ditulis dalam buku Spiritual Awakening berikut ini. Di situ Edgar Cayce menduga bahwa nanti negeri di timur akan menjadi pusat peradaban dunia yang baru. Edgar Cayce saat itu menduga yang menggantikan Amerika Serikat sebagai pusat dunia adalah Cina. Namun jika melihat Indonesia mulai bangkit, setujukah kamu bahwa Indonesia juga bisa menjadi kandidat negara penguasa peradaban selanjutnya?